Saya akan bertanya, saudara bersama Yesus luar biasa. Apakah masih luar biasa bersama Yesus? Amin. Itu loh saya karena kalau pertanyaan yang minggu yang lalu masih bersama Yesus luar biasa. Tapi kadang-kadang saya bertanya, apakah masih ada yang saya selesai sudah luar biasa. Kali ini saya bertanya sekali lagi, bersama Yesus saudara apakah masih luar biasa? Amin. Nah itu yang saya tahu. Amin saudara ya. Ya, hari ini kita ada 1-2 event saudara. Yang pertama kita akan nanti masuk di perjalanan dulu. Yang kedua kita masuk dalam satu event di ya. Jadi hari ini seperti bagi gereja kita nanti akan saya jelaskan kenapa kok hari ini mesti kita adakan bio-bio ya, akan saya jelaskan. Ya, kita akan memulai untuk kita sharing untuk kebenaran Tuhan untuk pagi hari ini. Tema khotbah kita untuk pagi hari ini adalah sembahyang. Ya, ini apa yang kita dapatkan dari Gembala Pembina ya, bahwa hari-hari ini kita mesti banyak sembahyang. Artinya apa? Kita mesti banyak berdoa. Kita masuk dalam doa, pujian, penyembahan. Kenapa kita diminta untuk banyak sembahyang dan berdoa, saudara? Karena kita yang pertama, kita ke depan, kita memasuki tahun 2024. Kita mesti harus lebih intim, lebih bergantung kepada Tuhan. Dengan cara apa? Kita terus berdoa, bersembahyang, naikkan doa pujian di depan kita. Terus kita terus baca, melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena apa saudara? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dari selama tahun 2024. Kita akan memasuki suatu tahun politik, ada pemilu ya. Dan dikatakan bahwa ada orang yang mulai melihat dalam satu penglihatan bahwa tahun-tahun ke depan adalah tahun juga resesi ekonomi global juga belum selesai saudara. Tapi puji Tuhan kalau bangsa kita sampai dengan hari ini dilewatkan dari resesi, maka itu kita diminta terus untuk berdoa. Kita tahu sebenarnya dari mulai tanggal 2 sampai besok tanggal 12 kita memasuki tahun doa puasa, hari-hari doa puasa selama 11 hari. Untuk apa? Untuk seperti ini saudara. Kita tidak tahu nanti pada waktu kita menghadapi pemilu yang di bulan Februari ya. Kita ada mulai kita menghindari adanya chaos atau apa keributan-keributan dengan cara terus kita berdoa agar keamanan Tuhan pilih untuk presiden, wakil presiden dan jajarannya orang yang takut akan Tuhan. Amin saudara. Dan belum lagi kita belum tahu iklim ini juga tetap menentu betul. Kemarin udara panas terus betul ya, sama AC Jakarta panas saudara. Sampai saya di rumah bilang, ini AC rusak rasanya, kita kepanasan. Tapi belakangan ternyata hujan terus. Bahkan kemarin juga tetap ada yang jadi kita tahu saudara, untuk hari-hari kita terdepan. Dan berita terbaru saudara, mulai habis minggu ini mulai diberitakan
di Singapura, di Malaysia dan beberapa negara, COVID itu ada varian baru yang mulai masuk. Data di Indonesia, saya baca dalam beberapa hari yang lalu. Di Indonesia itu data yang ada sekitar rata 40 orang dalam seminggu, dalam sebulan. Itu yang terkena COVID. Tapi sekarang sudah menaik menjadi 247 dalam sebulan. Jadi artinya apa? Kita harus terus berdoa supaya COVID itu tidak menyebar, tidak terjadi pandemi lagi, saudara. Kita sekarang udah bebas ya, kita udah pakai masker, kita udah bisa beribadah seperti ini. Kecuali kalau kita yang sakit ya, itu tidak perlu banyak doa, itu masih perlu banyak sembahyang. Karena kita apa? Kita masih ada yang mengalami bagaimana susahnya pada waktu pandemi kemarin, kami sudah yang terkena harus isolasi, isolasi mandiri itu seperti itu ya. Kita tidak mau lagi kita tangkap melalui kita semua. Kami sudah kita sama-sama. Ya, kita mau memasuki tahun ini kemarin kita ada bangkit. Jadilah kita telah menang atas pandemi. Kita mau terus menjadi kita nggak mau kalah, saudara. Kemarin dalam MPBJ kita dikatakan bahwa tahun 2024 tema gereja kita adalah bangkit jadilah karena itu nggak menang, saudara. Ya, yuk kita sama-sama kita masuk dalam doa. Banyak kita sembahyang. Amin. Ya, untuk keluarga kita, sembahyang untuk lingkungan sekitar kita, sembahyang doa untuk bangsa kita. Amin, saudara. Ya, kita akan belajar mengenai sembahyang ini. Kita sering mengenal kata sembahyang dalam artian adalah doa, betul ya, sama ya. Doa sembahyang kita sering lakukan. Tapi kita akan melihat kata sembahyang sesungguhnya berasal dari dua kata, sembah dan ya. Kata yang berasal dari kata Sanskerta, bahasa Bali dan bahasa Jawa kuno yang berarti maha suci yang, itu yang maha suci, yang maha kuasa. Dan untuk kita yang maha kuasa siapa namanya? Tuhan. Dan kata sembah itu ada dua arti. Arti dalam arti sempit dikatakan kita masuk dalam hadirat Tuhan dalam doa, pujian dan penyembah seperti kita ibadah seperti ini. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Itu kata kita sembah. Kita datang dalam hadirat Tuhan, kita menyembah, kita memuji memuliakan nama Tuhan yang menjaga. Dan dalam arti luas dikatakan sembah itu adalah taat. Orang yang datang kepada tuannya, orang yang datang kepada raja, orang yang datang kepada Tuhan, pasti dia memiliki suatu ketaatan. Tidak ada orang yang tidak taat pada sesuatu, tapi dia mau datang dan untuk menyembah, betul. Kalau saudara mengenal Tuhan Yesus, maka saudara taat. Kalau saudara mau menyembah, memuliakan nama Tuhan, karena kau mengenal dan karena tahu siapa itu Tuhan Yesus, makanya kita mau taat. Amin, saudara. Kalau misalnya orang lain dia mengenal Allah yang lain, Allah yang lain, misalnya dewa A, dewa B, dewa C, kita mau nggak taat dan kita sembah? Tidak mau. Jadi artinya sembah ini dikatakan kita mesti masuk dalam suatu ketaatan. Karena kita tahu pada saat kita taat, kita mau, kita menyembah, kita memuliakan nama yang kita tahu, yaitu Tuhan. Amin, saudara. Oh ya. Jadi oleh hari ini dikatakan kita tidak hanya sekedar berdoa, tapi kita lebih dalam suatu aktivitas sembahyang. Kita memuliakan nama Tuhan. Sembah dan taat kepada Allah, kebenaran firman Tuhan, lakukan kebenaran firman Tuhan, taat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Yuk,
kita masuk dalam suatu situasi kita mesti harus sembahyang, kita taat, kita sembah saudara. Dalam Lukas 2 ini adalah masuk dalam tema Natal yang kita akan kita masuki. Ini adalah bagian revisi yang saya ambil yang kepada pembina saudara. Dalam Lukas 2 ayat 11 sampai 14, yuk kita baca bersama-sama. Lukas 2 ayat 11. Yuk, saya di ayat yang ganjil, saudara di ayat yang genap. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 12, saudara. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Ayat 12. Coba perhatikan saudara, dalam Lukas 2 ayat 11 sampai 14, terutama di ayat 13 saya mau bacakan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar tentara surga memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di sini dikatakan bala tentara surga pada waktu Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat. Dan 3 orang majus dari timur dia menghadap kepada Tuhan, dikatakan bahwa malaikat di surga dia memuliakan nama. Artinya apa? Pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, malaikat pada tentara surga dia sembahyang memuliakan nama Tuhan. Betul ya? Jadi kan kita katakan kita sembahyang adalah kita taat dan kita memuliakan nama Tuhan. Jadi katakan pada waktu Tuhan Yesus turun ke dunia, ya, malaikat di surga dia memuji memuliakan. Artinya dikatakan bala malaikat saja, dia sembah, ya. Amin saudara. Tahu ya, kenapa kita mesti masuk tahun Natal ini? Kita mesti harus sembah. Ya, kita ya. Di Matius 2 ayat 11, maka masuklah mereka ke rumah dan malaikat-malaikat itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, dupa, dan dia tidak hanya memberikan nama Tuhan, tapi dia sujud, dia memberikan suatu persembahan, ya kan? Persembahan yaitu emas, dupa, dan ya. Jadi dalam sembahyang itu bukan hanya dia taat, dia sujud menyembah, dan dia memberikan suatu persembahan dalam bentuk emas, dupa, dan kemudian dan artinya saudara, kita juga tidak memasuki Desember dan Natal kali ini, kita banyak sembahyang, kita banyak sujud di hadapan Tuhan, kita berikan suatu persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Amin saudara. Itu mereka juga malaikat juga bukan saudara. Kita cek apakah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam hidup kita. Ini akan menjadi inti nanti pesan Natal yang saya sampaikan minggu depan. Ya, yuk kita cek apakah kita akan memberikan yang terbaik untuk pelayanan Tuhan. Ya, kita selanjutnya, kisah kelahiran Tuhan Yesus adalah juga kisah orang-orang yang bersuami kedatangannya ke dunia dengan sembahyang. Ya, dikatakan bahwa seperti tadi dikatakan dalam tahun 2012 ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita telah melewati 11 bulan sampai tahun 2023. Pasti kita alami badai dari dalam ujian ya, permasalahan dalam hidup kita. Mencoba penyakit
mengalami sakit, ya kan? Tapi sampai dengan hari ini kita masih teguh. Iman kita dapat Tuhan masih menjadi mulia. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Amin saudara. Amin saudara. Ya. Nah, di dalam kisah ini juga dikatakan karena apa? Kita meresponi kedatangan Tuhan. Setiap minggu kita datang kepada Tuhan. Setiap minggu kita memuliakan nama Tuhan. Sehingga tetap apapun permasalahan batin itu dalam hidup kita, penyakit ataupun apa juga, kita masih sampai hari ini kita masih menjadi orang yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Itu kata itu makanya kita katakan kita menjadi kita bangkit dari apa? Dari kita kena resesi, dampak resesi. Kita bangkit dari apa? Dari masa pandemi. Betul. Dan kita hari ini jadi betul saudara. Resesi aja bisa kita lewati. Betul. Tapi nggak ada salah pada waktu awal-awal bilang bangkitlah jadilah pemenang. Apa ya kok jadi pemenang? Kita hari ini tahu saudara. Hari ini kita tahu ternyata ini yang Tuhan maksudkan. Kita menang selama 11 bulan ini betul. Ya, jadi pas ujiannya ya. Lalu batin menyertai, tapi aku tetap bilang, oh ya betul, karena kita menang, betul, ya kan? Kalau saudara hari ini nggak menang, saudara kita nggak menang, hari ini saudara nggak di tempat ini, betul nggak? Ya kan? Kita menang, dan biarlah kemenangan itu saudara kita jangan sakit itu jadi kalah. Untuk apa? Memasuki tahun 2024 kita menjadi terang bagi siapa? Bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Amin saudara. Amin saudara ya. Kita harus menjadi terang. Kita harus menjadi model bagi mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir saudara ini mau saya perpendek ya karena ya banyak ya. Kita baca di dalam Matius 2 ayat 12. Kita baca bersama-sama saudara. Matius 2 ayat 12. Ya, kita baca bersama 1, 2, 3. Karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kita tahu ceritanya saudara. Kenapa ayat ini sampai keluar? Karena pada waktu orang masuk sini ya dari timur, dia mau datang untuk kepada Tuhan. Herodes itu mau. Dia tahu bahwa yang dilahirkan itu akan menjadi raja dan dia mau supaya anak itu akan dibunuh. Dan ini adalah kalau kita perhatikan, bagi orang tiga manusia ini adalah suatu hal yang sangat berat. Di satu pihak dia pasti harus diminta kembali ke Herodes untuk memberitakan di mana itu tempat kelahiran. Karena tahu itu akan dibunuh. Yes. Dan dia tapi pada waktu dia datang menyembah Tuhan, dia dikasih mimpi, dia diberikan jalan untuk tidak lagi melewati jalan pada waktu dia datang, tapi dia harus berjalan sehingga dia tidak menjumpai apa artinya ini saudara? Permasalahan boleh ada dalam hidup kita, tapi pada waktu kita datang menyembah Tuhan, kita tidak akan kembali pada masalah kita. Tuhan akan berikan jalan lain untuk menjadi jalan keluar, sehingga kita mampu untuk mengatasi itu Coba bayangkan saudara, kalau kita ada masalah, terus kita datang pada Tuhan, kita kembali ke masalah itu betul. Tapi peristiwa ini dikatakan bahwa mereka dikasih mimpi dan mereka tidak kembali kepada jalan pada waktu mereka datang. Mereka ketika terakhir dia menghindar dan dia melewati itu masalah. Dia tidak kembali kepada masalah. Amin saudara. Jadi inilah mengapa kita teguh. Apa
apapun keadaan kita, apapun permasalahan kita, Tuhan akan berikan jalan keluar dari kita. Amin, saudara. Amin ya. Ini mungkin sengaja hari ini saya mungkin nggak banyak kita nggak banyak kita bilang Tuhan cara kita menuju diri ya. Ini pesan ya, visi yang Tuhan berikan kepada kita. Saya ulangi, hari ini memasuki tahun 2024. Jadi tak kepastian, ya. Tahun ini tak kepastian apa yang terjadi. Kita diminta banyak sembahyang, doa, pujian, penyembahan. Arti sembahyang kita adalah yang pertama kita memuliakan nama Tuhan. Sembah dia kata sujud taat pada Tuhan. Karena dengan itu, hanya dengan itulah kita bisa hidup itu. Kita yang bisa hidup kepada Tuhan. Seperti sampai hari ini kita tetap teguh karena kita intim kita berkata kepada Tuhan. Amin. Jadi apapun permasalahan kita dalam hari-hari kita ke depan, asal kita sembahyang, pasti kita menjadi pemenang. Amin. Ada lagu kita lebih dari amin saudara. Yuk kita akan saya percepat. Kita akan masuki satu pertemuan saudara. Yuk kita boleh satu